Jadi di episode kali ini tuh aku akan berguru sama seseorang yang guru banget gitu kalau soal ngurusin anak laki-laki. Nah kebetulan kalau aku pribadi tuh dari kecil tuh hidup sama perempuan-perempuan. Dari kecil itu tinggalnya cuma sama mama sama adik aku. Terus kebetulan di keluargaku tuh banyakan perempuan semua. Jadi memang yang mendominasi itu perempuan. Sampai akhirnya aku nikah, terus ketemu sama suamiku, ya iyalah. Terus ketemu sama mamanya, yaitu Mama Ami. Hai Ma. Hai Gigi. Jadi pas banget dan kebetulan aku tuh dari kecil semuanya dunianya perempuan semua. Tiba-tiba punya 2 anak laki-laki semuanya. Jadi pas banget hari ini aku akan ngobrol-ngobrol sama Mama Ami yang punya seorang anak laki-laki yang Masya Allah hebatnya. Namanya Raffi Ahmad ya Ma? Gitu. Oh, bukan suaminya ya. Di episode kali ini seperti tadi yang aku sudah bilang, aku akan menyambut mama mertua kesayangan aku, Mama Ami. Halo Mama, boleh nggak halo-halo Paranoid gitu? Halo Paranoid. Mama lagi sama Gigi sama mantu kesayangan. Ya, Mama bisa aja. Soalnya mantunya perempuannya Cuma satu. ya Bener, kan? Bener. Tapi memang kalau dulu tuh aku bersyukur banget ya. Punya mama mertua tuh asik banget. Salah satu ketakutan seorang perempuan itu adalah gak bisa akur sama mertuanya. Bener gak sih Mah? Ya bener, rata-rata kan seperti itu. Tapi kan Mama juga belajar dari seorang sosok mertua tuh kan males lah gitu ya kalau sama mantu-mantu. Dan Mama juga merasakan dulu punya suami yang harus berhadapan dengan mertua seperti apa. Jadi dari situ juga banyak pelajaran bahwa dari situ tuh mikir gitu, kalau mertua tuh kayaknya nggak boleh gitu deh, kalau mertua tuh nggak boleh gitu. Jadi dalam proses ketika kita punya mantu-mantu ya Mama ya udah gitu, terserah deh mantu mau gimana, yang penting dia seneng gitu. Terus kalau ada Mama juga nggak usah gimana ya, nyaman-nyaman aja. Jadi di situ juga Mama udah mindsetnya udah ya udah easy going aja easy going aja, nggak usah. Jadi mamanya juga aduh bodoh amat deh gitu. Iya tapi bener, gitu. Tapi bener Mama. Tapi sebenarnya ini kita jadi nggak beraturan nih, karena kan ini mau mulai dari masa kecil. Soalnya kan itu nanti aku kayaknya mungkin Gigi harus mikirin itu mungkin 20 tahun lagi mungkin ya. Atau mungkin berapa tahun lagi untuk mikirin nanti gimana menghadapi mantu. Sebelumnya nih ya, kalau dari awal Mama tuh memang punya rencana pengen punya anak laki-laki apa anak perempuan dulu? Apa aja gitu? Perempuan. Sama kalau seorang ibu tuh mendambakannya pasti sosok perempuan dulu nih yang pertama. Tapi kan beda kalau pasangan tuh, suami tuh pasti pengennya anak pertama tuh laki-laki. Alasannya pasti adalah untuk supaya menjaga adik-adiknya ketika dia punya adik perempuan kayak gitu. Dia ternyata bener, alhamdulillah anak pertamanya tuh ya laki-laki gitu kan gitu. Padahal tadinya pengennya perempuan beneran gitu, ternyata dapetnya rezekinya laki-laki. Nah kalau dulu Mama waktu Raffi balita deh, mungkin dari bayi dulu. Dari bayi tuh susahnya gimana sih Mah? Ya kalau anak-anak laki-laki kan lebih aktif, nggak mau diem gitu. Terus ya bandelnya pasti ada. Tapi kan ya udahlah didiemin aja kata ayahnya. Kalau anak laki-laki udah diemin. Kalau main hujan-hujanan ya biarin. Udah biarin deh, jangan banyak dilarang kayak gitu. Nah kalau Mama lihat nih dari Rafathar sama Rayenza yang kelakuannya kayak Raffi yang mana? Bingung juga ya, soalnya Rafathar juga ya sama. Mama ngelihatnya tuh anak-anak tuh ya sama, tapi ada hal-hal yang kok dulu sama ayahnya gitu. Gini, ada di Rafathar juga banyak hal-hal seperti itu karena Mama sering lihat. Tapi kalau Rayenza nih belum kelihatan, belum nih, terlalu gitu. Iya, belum terlalu kelihatan. Nah, terus Mah kalau dulu waktu masih kecil gitu, dari kecil sampai mungkin SD lah segede Rafathar, dulu Mama bagi-bagi perannya sama Papa gimana Mah? Kan katanya ya kalau misalnya anak laki-laki tuh harus lebih banyak spend time waktunya sama ayahnya gitu kan. Soalnya gitu suka ayo dong Raffi
bikin quality time berdua gitu sama Rafathar supaya dia bisa mengerti gimana caranya jadi laki-laki. Dulu Raffi tuh banyak waktunya lebih banyak sama mama atau sama papa? Ya betul sih, karena apapun katanya sih dari anak umur 2 tahun sampai dia SD lah, dia mesti tahu figur ayahnya gitu. Jadi kadang juga suka kasihan kalau melihat anak yang umur-umur segitu nggak ada figur seorang ayah. Katanya untuk dampak kedepannya tuh akan berbeda ketika anak umur segitu tuh betul-betul kedekatannya dekat sama seorang ayah gitu. Jadi ya memang anak laki-laki harus sangat dekat sekali sama ayah ya, termasuk Raffi dulu lebih banyak udah deh sama ayahnya aja, udah deh gitu. sama ayahnya aja gitu. Jadi seorang ibu di situ kalau ketika punya anak laki-laki lebih nyantai lah gitu. Jadi apa-apa dia harus main bola, ngobrol, terus udah gitu ya banyak hal lah, sampai kadang diajarin bikin PR juga ya udah sama bapaknya aja gitu. Nah terus satu lagi nih yang Gi juga penasaran mah, Gi, kan kita sebagai orang tua itu terutama sama anak laki-laki pengen banget gitu ngelihat anak-anak itu tuh bisa cerita apa aja dari A sampai Z begitu dia besarnya ya. Jadi pengen banget gitu anak-anak itu bisa jujur, bisa cerita. Nah salah satu yang Gi lihat juga kan Raffi tuh sekayaknya begitu, tapi ke mama tuh apa-apa cerita gitu, apa-apa ngomong gitu. Itu gimana sih mengajarinya dari kecil tuh, gimana supaya dia tuh sampai gede tuh mau cerita gitu apa aja? Ya sebenarnya sosok Raffi tuh emang kalau ketemu gini juga kalau bahasa Sundanya hare-hare gitu kan. Bener. Bener aja gitu. Ya udah, mama juga ya udahlah, mungkin dia capek itu ini deh, karena kan dia dari usia muda udah mulai syuting. Cuma kadang suka kalau dia udah stuck, nah baru tuh dia ngomong sama mama. Mama juga kadang suka bingung, kok anak laki-laki dia mau ya ngomong sama mama gitu kan. Padahal kalau hari-hari ketemu gini ya kayak yang apa sih si mama gitu kan. Iya bener. Cuma dia kadang kalau mama tanya nih, kalau udah serius, kalau WA aja dia ngomongnya bisa panjang-panjang gitu. Nah itu mungkin dasarnya ya dari kecil batinnya deket gitu kan. Apa aja sering diomongin gitu kan, masalah apa aja gitu. Tapi mama lihat dari sosok Gigi juga kedekatannya nih sama Rafathar udah terjalin lah batinnya. Jadi insya Allah kalau nanti Rafathar besar juga pasti kedekatannya sama Gigi tuh sama seorang ibu, yakin mama dia akan dekat gitu, bisa ngobrol gitu. Iyalah, gitu. Pasti para nosis ini juga ibu-ibu pengen banget dong pasti gimana caranya anak-anak itu bisa tetap mau takut salah, mau benar, mau salah, tapi tetap cerita gitu kan ya mah. Gitu. Yang penting kan komunikasi dari hal-hal kecil terus gitu kan, ngobrol. Ini sharing juga nih cerita waktu ini cerita nih tadi bener banget kalau kata mama tuh, kalau ngelihat Raffi ke mama Ami tuh ya bener tuh hari-hari gitu ya, kayak ya cuek gimana gitu ya Mak ya. Waktu pertama kali banget dekat sama Raffi tuh bingung, karena kalau ngelihat Raffi telepon sama mama, di telepon cuman nggak pakai halo, nggak pakai apa, cuman ya nggak pakai dadah, matiin, udah selesai gitu. Karena aku tuh dari Gigi tuh dari sama mama tuh kalau ngomong tuh kan lebih terstruktur gitu. Jadi kan. terkejut nggak? Kamu ngomongnya gitu sama mama kamu gitu. Ya itulah, tapi itu kebiasaan sehari-hari di rumah. Iya, tapi ngelihat kayak gitu, walaupun begitu tapi bener-bener Raffi tuh bisa cerita A sampai Z ke mama, bahkan mungkin yang orang lain tuh nggak tahu, mama tuh bisa tahu gitu. Raffi tuh bisa cerita nggak takut disalahin, walaupun mungkin yang namanya orang tua pasti dimarahin kalau salah. Cuma Raffi tuh bener-bener mau cerita. Nah itu juga harapan Gigi, semoga nanti Rafathar dan Rayanza itu bisa cerita apa aja, walaupun dia dimarahin ya tetap cerita, nggak dimarahin juga tetap cerita. Tapi kan ibu-ibu sekarang kalau mama lihat tuh anak-anak muda sekarang, ibu-ibu muda tuh udah beda dari zaman, beda banget sama zaman dulu. Jadi kedekatan emosionalnya pasti lebih dekat gitu kelihatannya. Kalau mama pelajarin lebih dekat, lebih banyak cerita. Kalau ibu-ibu dulu kan kayaknya aturannya banyak, terlalu strict lebih strict banget ya gitulah gitu. Tapi jadi anak-anak jadi nggak berani cerita kan. Kalau sekarang kan komunikasinya bagus gitu. Nah kalau ini kita mulai Raffi beranjak dewasa, pertama kali konflik yang kayaknya bikin mama sedih banget tuh sama Raffi tuh gara-gara apa, ingat gak mah? Ingat sih ketika dia dewasa deh. Kalau dari SMP, SMA masih enteng-enteng aja lah. Tapi ketika dia udah mulai dewasa, ketika dia udah mulai bisa cari uang sendiri, nah itu tuh makanya di situ tuh
gini ya anak punya uang sendiri gitu Iya, kan, iya, iya. gitu kan. Iya, bener. Ada gitunya. Jadi dia merasa gue bisa cari duit sendiri, ya udah ini hidup gue. Ada sih konflik, ada sebuah konflik. Itu paling pertama kali yang paling menyakitkan nah, gitu. itu yang paling menyakitkan dan terkaget-kaget juga. Dari situ banyak merenung, ini anak harus diapain. Maksudnya bagi saya sebagai ibu, Orang tua tuh sebagai gimana? orang tua, saya bagaimana harus ngadepinnya gitu. Seperti itu. Dari situ mama belajar. Oh berarti saya harus begini, harus begini. Terus kalau misalnya ngerasa kayak gitu, biasanya gimana? Kan kita kalau gitu kadang-kadang suka punya ketakutan. Kita kan apalagi sebagai ibu tuh kan omongannya tuh katanya mancur banget ya. Sakit hati juga kalau mau ngomong takut kelepasan. Tapi udah gondok udah segini Iya gitu. sih. Tapi kalau mau dibiarin juga kayak nggak gimana-gimana. Ya gimana ya, pengen dipites gitu kan mah.